Hello filmmakers, welcome to Daunat Films. Kali ini kita rehat sejenak untuk episode DaVinci Resolve-nya. Kita hold dulu bentar. Kita mau lihat nih, kalau pakai KineMaster kita bisa apa. Orang tuh kadang-kadang salah ya memahami sebuah device gitu. Pokoknya kalau HP itu cupu gitu. Salah, karena sebenarnya HP pun bisa powerful banget. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang color grading di KineMaster. Karena gue pengguna DaVinci, sebenarnya untuk istilah-istilah di KineMaster itu bisa dipahami pakai bahasa manusia lah, bahasa-bahasa biasa. Nah, gue akan coba jelasin kayak gitu. Jadi untuk profesional yang udah cobain DaVinci, jangan komplain. Ini demi teman-teman yang pakai KineMaster tapi pengen achieve hal-hal yang kayak di DaVinci. It's quite impossible, agak impossible, tapi masih bisa kok, asal kalian paham istilahnya. Jadi kalau kalian paham istilahnya, kalian bisa tuh jump ke efek something gitu, tapi pakai KineMaster. Ya, gue nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita coba kulik setiap item yang ada di KineMaster, khususnya fitur color gradingnya yang udah diupdate di versi terakhir. Oke, langsung aja kita ke KineMasternya. Oke, selamat datang di KineMasternya. Jangan lupa kalian update KineMasternya supaya sama ya layoutnya. Oke, langsung aja kita mulai dengan footage yang udah gue edit. Nah, seperti ini. Ya, ini diambil pakai kamera Sony biasa sih. Sony bukan A73 juga, Sony 6000 series. Terus pasti banyak yang komplain nih. Iya, footage-nya udah bagus gitu. Ya, gimana ya kalau kalian mau sesuatu yang bagus, harus dari footage-nya juga udah bagus. Makanya belajar bikin footage yang bagus gitu. Nah, gue juga kalau misalnya pakai HP juga tetap aja kok menjaga kualitas. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi setelah kita cutting seperti ini, tentu kita akan punya goal-goals tertentu untuk pengen gambarnya ini seperti apa. Nah, hal-hal yang berurusan warna di KineMaster ini diberesin di bagian color filter dan adjustment. Nah, color filter ini isinya preset warna yang banyak banget dan bagus-bagus, sedangkan bagian adjustment itu isinya tentang opsinya. Nah, di sini gue pengen sharing gimana sih kalian memahami semua part yang ada di adjustment ini dengan bahasa yang tentunya ya bahasa manusia gitu. Langsung aja kita mulai dari bagian-bagian ini. Oke, yang pertama adalah brightness. Nah, kalau ngomongin brightness ini kan tahu sendiri lah ya, ini pencahayaan gitu, cahaya. Nah, brightness ini berurusan dengan cahaya overall dari gambar kita. Ya, tentunya nggak perlu panjang lebar. Kalau kita naikin, maka dia akan jadi terang. Kalau kita turunin, dia akan jadi gelap. Nah, lalu selanjutnya adalah kontras. Nah, kontras ini adalah pembeda antar warna. Jadi kalau kita sering dengar kontrasnya makin tinggi atau makin rendah. Kontras makin tinggi artinya apa? Artinya area terang atau kita sebut dengan highlight dengan area gelap ini makin kerasa atau makin kontras gitu, makin beda. Sedangkan kalau kita turunin ya makin nyatu area terang dan gelapnya. Tapi bukan berarti kontras yang rendah itu jelek. Kalau misalnya kita syuting, usahain kontrasnya serendah mungkin. Karena apa? Karena nanti ya antara orang sama langit ini bisa kelihatan bersamaan. Baru di editing kita naikin kontrasnya. Maka hasilnya gue rasa akan jauh lebih bagus. Nah, selanjutnya ini sepasang ya. Sekarang saturation and vibrance. Nah, saturation itu sama vibrance itu kurang lebih kalau di bahasa Indonesia ini tuh agak susah. Jadi gue ngebahasa Indonesia ini namanya ngejreng. Jadi kalau misalnya saturationnya tinggi, maka warnanya akan semakin ngejreng. Kalian bisa lihat tuh, ngejreng, kunjreng. Kalau kita turunin maka makan jadi hitam putih kalau maksimal. Tapi kalau di tengah-tengah ya oke lah, so-so. Oke, kalau kita naikin jadi gonjreng. Makanya kita pakai angka yang ya stabil aja, yang oke. Oke, nah ini masih gue nolin lagi. Sekarang vibrance ini sama kayak saturation tadi. Kalau saturation itu ngegonjrengin semua warna, kalau vibrance ini ngegonjrengin warna-warna yang main color aja. Kalau nggak CMYK ya RGB. Nah, kalau kita naikin maka warna selain warna tersebut nggak akan berubah. Misal kita naikin vibrance-nya segini, tuh yang gerak cuman warna yang kuning, terus warna-warna hijau,
warna-warna kulit. Jadi nggak semuanya keserang. Kalau ini kan saturation tadi semua keserang. So bijak-bijak menggunakan vibrance and saturation. Nah, gua rasa sih warna itu nggak terlalu harus dipaksakan gitu, jangan di-push sampai gonjreng gitu, enggak. Tapi biar warna itu keluar. Kalau gue di sini pengen moodnya happy, jadi warna yang gua keluarkan itu vibrance dan saturationnya itu cerah gitu. Oke. Lalu ada temperatur. Temperatur ini ya sama kayak hal yang namanya temperatur, suhunya. Mau dia sangat warm ya, bukan panas, atau cold, dingin. Nah, kalau warm itu akan kerasa kayak kekuning-kuningan, sedangkan kalau cold itu akan kerasa kayak kebiru-biruan. Ini balik lagi ke tujuan kalian. Pengen ala agak Korea atau pengen agak Hollywood. Oke? Get the point ya. Film Korea banyak banget yang warm. Film Hollywood pastinya cold. Ya, enggak semua, cuman kurang lebih gitu gambaran yang bisa gue kasih. Nah, gue pengen agak warm supaya lebih manis gitu, apalagi kopi kan. Kopi itu kan paling enak kalau suasananya tuh hangat gitu. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada highlight and shadow. Highlight and shadow. Highlight itu area-area terang ya, seperti warna putih ini. Terus warna-warna yang cerah-cerah. Shadow area yang gelap, kayak misalnya bajunya, terus meja, terus apa ini, grinder ya. Intinya highlight area yang terang dan shadow area yang lebih gelapnya. Nah, kalau kita turunin highlightnya maka semua area terangnya akan turun. Nah, mungkin KineMaster harus update ini ya ke depannya ya, karena highlight itu harusnya nggak terlalu mempengaruhi warna-warna lain. Shadow itu ya area terangnya tadi. Gue pengen naikin shadownya deh biar kerasa lebih cerah gitu, lebih rata, balance warnanya. Nah, lalu di sini ada lift, gamma, gain atau gain, gamma, lift. Nah, kurang lebih gambarannya gini. Kalau kita tadi ngomongin highlight and shadow, itu kan yang keserang cuman area yang tertentu aja, cuman area ininya doang. Tapi kalau gain, gamma, lift, gain itu ibarat shadow, tapi hampir semua warnanya kena atau semua cahayanya kena. Jadi nggak cuman areanya doang. Yuk kita naikin coba. Nah, kena kan semuanya rata gitu, rata semuanya dinaikin. Jadi kalau kita turunin shadow secara rata, dia akan jadi seperti ini. Akan lebih balance karena semuanya turun bersamaan. Gamma itu garis tengahnya pengen seberapa? Misalnya pengen segini. Lalu lift itu area shadownya atau area gelapnya. Area gelapnya aku biarin aja. Nah, kalau pengen kalian gambarnya lebih gelap bisa dinaikin liftnya. Ya harusnya turun ya. Lalu hue itu sebenarnya untuk geser warna, untuk nge-switch warna utamanya. Tapi kayaknya nggak esensial banget dan kayaknya di sini belum oke deh fiturnya untuk bagian hue. Kecuali nanti hue-nya dikasih opsi gitu. Saya pengen hue bagian kuning aja atau hijau aja gitu. Nanti tapi ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk functionnya. Nah, jadi kalian bisa sambil mikir dulu mau bikin apa, baru kalian lakuin sesuatu dengan hal-hal yang ada di sini. Oke? Kalau settingan ininya bagus, pasti hasil kalian bagus tanpa harus pakai color filter. Nah, kita bisa apply to all. Tentunya kalau kita apply to all atau kita copy ke semuanya, oke, ini akan berubah. Nah, ini pasti akan butuh treatment lebih, butuh bantuan untuk nurunin highlightnya atau nurunin gamma gainnya seperti ini. Nah, tentunya kalau nurunin gain, kontrasnya harus dinaikin lagi supaya balance sama warna yang lain. Oke, jadi ininya nggak terlalu ngeblow gitu warnanya. Oke, lalu yang lain sudah oke, yang lain oke, ini juga oke. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke color filter. Nah, ini color filter nih sebenarnya harus dilakuin pertama ya kalau kalian butuh. Tapi kalau enggak, kalian ya bisa pakai adjustment basic tadi. Misalnya di sini kita pakai color filter ya, kita naikin sedikit. Tuh, warnanya bagus kan kayak gini. Kayak gini. Gue sih suka warna-warna warm di sini. Kayak gini. Tapi tentunya setiap footage akan punya hasil yang berbeda ya dengan color filter yang sama sekalipun.
Jadi ya usahain kalian untuk lebih explore dan tahu color filternya itu ngapain. Misal color filternya kayak gini. Ya artinya area putihnya harus ditolong lagi tadi. Misalnya pakai gain. Oke, kalau udah kalian bisa apply to all. Nah, kalau color filter ini sebenarnya opsinya cuma satu, cuman opacity doang, mau dia pekat atau B aja. Gue sih seneng yang ya sedang-sedang aja lah. Kalau kita play, ya gokil. Nah ini setelah di color jadi baru kerasa berat dikit. Makanya gue saranin color ini dilakuin belakangan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk color grading di KineMaster. Gampang kan? Ya, itu dia untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box. I like playing in D. Tahu nggak lu siapa?